Definisi ekonomi industri dengan contoh yang dapat diamati dalam keseharian. Ekonomi industri adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aspek ekonomi dari industri, yaitu aspek pasar dan perusahaan. Tujuan dari ekonomi industri yaitu menerangkan cara-cara perkembangan dalam sektor ekonomi. Definisi ekonomi industri dari segi mikro yaitu kumpulan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang homogen dan substitusi yang erat. Definisi ekonomi industri dari segi makro yaitu pembentukan pendapatan dan dapat menambah nilai tambah yang lebih besar. Kurz dan Weir tahun 2000 menyatakan bahwa ekonomi industri atau ilmu organisasi industri merupakan studi tentang operasi dan kinerja pasar yang tidak sempurna dan perilaku perusahaan tersebut. Menurut Kuncoro tahun 2007 bahwa pengertian industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis di mana terdapat kesamaan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, bentuk produk akhir, dan konsumen akhir. Sementara dalam arti luas, industri dapat didefinisikan sebagai kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi. Nah, dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa industri adalah sesuatu hal yang menyangkut seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis yang sifatnya produktif. Adapun beberapa contoh ekonomi industri yaitu yang pertama ada industri mebel, yang kedua industri manufaktur, kemudian yang ketiga industri pariwisata, yang keempat industri petrokimia, yang kelima industri padat karya, yang keenam, industri pertambangan, yang ketujuh, industri kuliner, dan yang terakhir, industri film. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori biaya. Pengertian biaya secara umum adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Menurut Mursyidi, biaya merupakan sebagian pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai adalah merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi, ada bahan-bahan pembantu atau penolong, ada upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur, ada penyusutan peralatan produksi, ada uang modal sewa. Yang keenam, ada biaya penunjang sewa, biaya angkut, biaya administrasi pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan dan asuransi. Dan yang ketujuh, ada biaya pemasaran seperti biaya iklan dan pajak. Berdasarkan klarifikasinya, biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor-faktor produksi, atau nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. Contohnya upah tenaga kerja, sewa gedung, membeli bahan baku, dan sebagainya. Biaya implisit disebut juga ongkos tersembunyi, di mana biaya implisit adalah taksiran biaya atau faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi. Contohnya penggunaan gedung milik sendiri. Berdasarkan jangka waktu analisisnya, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi jangka panjang dan biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang dapat digunakan dalam proses produksi.
Dalam biaya jangka pendek, ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya jangka pendek dibagi menjadi 6, yaitu biaya tetap total, biaya variabel total, biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Yang kedua ada biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan yaitu tingkat produksi yang akan dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya produksi jangka panjang dibagi menjadi 3, yaitu biaya rata-rata jangka panjang, biaya marginal jangka panjang, dan biaya total jangka panjang. Yang selanjutnya ada teori perusahaan. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif dan insentif keuntungan. Teori ini menyatakan bahwa sifat keseluruhan perusahaan adalah memaksimalkan laba, yang berarti perusahaan membesarkan perbedaan antara pendapatan dan biaya. Perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, distributor sekaligus konsumen. Produsen adalah berperan utama bagi perusahaan karena telah menjadi tempat berlangsungnya produksi. Sementara perusahaan yang berperan sebagai pelaku ekonomi, distributor, contohnya adalah perusahaan retail. Perusahaan retail bertugas memasarkan dan menjual produk dari perusahaan. Sedangkan peran sebagai pelaku ekonomi konsumen dapat diketahui saat perusahaan harus memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Keberadaan perusahaan dalam perekonomian berperan strategis untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi bernilai positif karena menyediakan produk dan pasar serta pengadaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas. Perusahaan dapat berbentuk badan usaha atau berbadan hukum, dan kepemilikannya dapat dimiliki oleh perseorangan atau pemerintah. Berikut ini jenis-jenis perusahaan ada 2. Yang pertama ada perusahaan berdasarkan bentuk hukum, dan yang kedua ada perusahaan berdasarkan sektor perusahaan. Yang pertama, perusahaan berdasarkan bentuk hukum, ada perusahaan berbadan hukum, contohnya perseroan terbatas terbuka, dan koperasi. Yang kedua, perusahaan tidak berbadan hukum, contohnya usaha dagang, firma, dan persekutuan komanditer. Yang kedua, ada perusahaan berdasarkan sektor perusahaan. Ada perusahaan jasa, contohnya PT Aplikasi Anak Bangsa. Ada perusahaan industri, contohnya Pabrik Kerja Ciwi Kimia Tbk. Ada perusahaan ekstraktif, contohnya PT Adaro Energi Tbk. Yang keempat ada perusahaan agraris, contohnya PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. Dan yang kelima ada perusahaan perdagangan, contohnya PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai teori permainan. Teori permainan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Emile Borel pada tahun 1921. Dan kemudian John von Neumann, seorang ahli matematika keturunan Amerika Hongaria, serta Oskar Morgenstern, seorang ahli ilmu ekonomi, mengembangkan teori matematika yang ditulis dalam sebuah buku yang diberi judul dengan The Theory of Games and Economic Behavior. Nah, teori permainan ini merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dari konflik antara berbagai kepentingan. Nah, teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Di dalam ekonomi sendiri, teori permainan ini menjelaskan perilaku bisnis, yang mana misalkan dalam persaingan marketing antara dua atau beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Nah, dalam permainan, asumsinya itu adalah bahwa setiap pemain yang terdiri dari individu ataupun kelompok mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan juga rasional.
Nah, setiap pemain dianggap mempunyai suatu set strategi untuk dipilih, yang mana strategi ini menunjukkan untuk setiap situasi yang timbul dalam proses permainan dipergunakan untuk memutuskan tindakan yang harus diambil. Adapun nilai pembayaran dalam suatu permainan itu disebut dengan payoff. Selanjutnya ada unsur-unsur teori permainan, yang mana terdiri dari matriks pembayaran atau biasa disebut dengan payoff matrix. Nah, matriks pembayaran atau payoff matrix ini merupakan suatu tabel berbentuk segi empat dengan elemen-elemennya yang merupakan besarnya nilai perolehan yang bersesuaian dengan strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa unsur dasar yang sangat penting dalam pemecahan setiap kasus dalam teori permainan. Nah, berikut merupakan gambar dari bentuk tabel payoff matrix ini dapat dilihat seperti pada slide berikut ini, yang mana huruf M di dalam tabel tersebut menunjukkan banyaknya strategi yang dimiliki pemain pertama yang diberi dengan simbol P1, dan juga huruf N itu adalah merupakan banyak strategi yang dimiliki oleh pemain kedua yang diberi simbol dengan P2. Adapun A ke IJ, di mana I itu terdiri dari angka 1, 2, 3 hingga ke M, dan juga J itu terdiri dari angka 1, 2, 3 hingga ke N, merupakan nilai pembayaran yang didefinisikan secara numerik, bilangan positif, bilangan negatif, ataupun nol yang bersesuaian dengan strategi ke I bagi pemain pertama dan strategi ke J bagi pemain kedua. Nah, payoff matrix ini merupakan matriks pembayaran terhadap pemain pertama yang disebut sebagai pemain baris yang berusaha memaksimumkan pembayaran, dan pemain kedua itu disebut dengan pemain kolom yang meminimumkan pembayaran. Selanjutnya di sini ada klarifikasi permainan. Nah, klarifikasi permainan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada klarifikasi permainan berdasarkan jumlah langkah pilihan. Nah, jadi klarifikasi permainan berdasarkan jumlah langkah pilihan juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada yang disebut dengan permainan berhingga, yaitu satu permainan yang mempunyai sejumlah langkah yang berhingga dengan setiap langkah yang membuat sejumlah pilihan yang berhingga pula. Lalu yang kedua yaitu ada permainan tak berhingga, di mana permainan tak berhingga ini adalah untuk setiap permainan selain permainan berhingga. Lalu klarifikasi permainan yang kedua yaitu ada berdasarkan jumlah pemain. Nah, klarifikasi permainan berdasarkan jumlah pemain ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan 1%. Nah, 1% di sini berarti perusahaan monopoli tidak ada persaingan dalam pengambilan keputusan. Sementara yang kedua ada yang disebut dengan 2%, di mana 2% di sini berarti perusahaan duopolis terjadi pertentangan dalam pengambilan keputusan sehingga keuntungan bagi suatu pihak merupakan kerugian bagi pihak lainnya. Lalu klarifikasi permainan yang ketiga yaitu ada berdasarkan jumlah pembayaran. Nah, klarifikasi permainan yang ketiga ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan permainan berjumlah 0. Nah, permainan berjumlah 0 ini adalah suatu permainan dengan jumlah kemenangan kedua belah pihak yaitu sama dengan 0. Nah, hal ini berarti bahwa jumlah pembayaran yang diterima oleh salah satu pemain yang menang itu sama dengan jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh pihak yang kalah. Bila ada 2 orang yang bermain di dalam permainan ini, maka dinamakan permainan berjumlah 0 dari 2 orang. Lalu yang kedua yaitu ada permainan berjumlah tidak 0, yaitu permainan dengan total pembayaran dari masing-masing pemain pada akhir suatu permainan tidak sama dengan 0. Nah, permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang ataupun lebih. Selanjutnya yaitu ada satu contoh penerapan teori permainan dalam dunia bisnis. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, kami mengambil sebuah contoh penerapan teori permainan dalam dunia bisnis. Nah, sebagai contohnya itu, misalkan seorang direktur suatu perusahaan di dalam memperkenalkan sebuah produk baru akan berusaha mengetahui kemungkinan strategi paling baik atau suatu kombinasi strategi untuk dapat merebut market share yang lebih besar. Nah, sementara itu, saingannya itu juga akan mencoba memperkenalkan produk sejenis dengan strategi yang berbeda dengan direktur pemasaran tersebut. Adapun strategi yang bisa dilakukan diantaranya yaitu yang pertama ada penurunan harga, lalu ada pemberian hadiah, lalu kemudian ada peningkatan mutu produk, ataupun dapat memilih media advertising yang efektif. Nah, disinilah penerapan teori permainan itu akan diaplikasikan untuk menentukan strategi mana yang akan diputuskan oleh direktur pemasaran untuk dapat merebut pasar.